Saya bersyukur. Terus terang saya bilang sama Pak Jimmy, aduh mau bicara apa ya, karena udah lama saya nggak khotbah, kayak gitu. Saya juga suka kadang-kadang grogi gitu. Tapi saya bersyukur semua memberikan semangat sama saya. Saya pernah bilang, kalau saya nyanyi 100 lagu, 1000 lagu, saya berani. Nyanyi 100 lagu, saya sikat, saudara. Tapi kalau bawa firman, terus terang, tanggung jawabnya berat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Tanggung jawab berat karena firman itu bukan untuk jemaat, tetapi firman Tuhan itu buat saya sendiri juga, Bapak Ibu. Jadi saya harus lebih dulu makan firman Tuhan sebelum saya bagikan itu kepada jemaat Tuhan. Amin. Jadi kita semua adalah hamba-hambanya Tuhan. Kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan juga mau kita juga menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya di dalam gereja, tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita mau menyampaikan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau katakan bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, nggak berguna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Pagi hari ini di bulan November, subtema kita adalah tentang wisdom, yang diambil dari Efesus 1 ayat 17. Kita buka ya, maaf saya tidak pakai PowerPoint karena saya nggak terbiasa pakai PowerPoint, Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 1 ayat 17. Sudah semuanya? Kita baca. Ini adalah subtema kita di bulan November. Kita baca ya sama-sama. Efesus 1 ayat 17. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Jadi itulah subtema kita, diambil dari Efesus 1 ayat 17 ya. Di sini dikatakan supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya ngambil di Wikipedia tentang apa sih hikmat itu. Hikmat itu dikatakan seperti ini, bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu adalah hikmat untuk kita mencerdaskan, mengerti, mengetahui apa yang sebenarnya tidak bisa kita jangkau hanya dengan hikmat Tuhan. Contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab siapa yang terkenal dengan hikmatnya? Salomo. Salomo Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bukan salmon, salmon ikan. Raja Salomo ya. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 9, Raja Salomo itu dia nggak minta apa-apa sama Tuhan. Dia nggak minta harta, dia nggak minta kedudukan. Yang dia minta hanyalah berikan saya hikmat-Mu Tuhan. Karena apa? Karena sebagai seorang raja, dia tidak gampang untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah. Kita tahu kalau raja tuh rakyatnya banyak ya, apalagi semua pengawal-pengawalnya. Kalau dalam persoalan terus dia nggak ada hikmat, wah bisa kacau Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kita belajar dari Salomo. Dia tidak minta apa-apa, tapi dia hanya minta hikmat yang daripada Tuhan. Dikatakan di atas bahwa Yesus adalah hikmat bagi umat manusia. Yesus adalah sumber hikmat bagi kita. Tapi kadang-kala kita pakai pikiran kita sendiri. Amin. Nggak usah jauh-jauh. Saya juga seperti itu. Namanya kita manusia biasa ya. Tapi nggak bosan-bosannya kita minta sama Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat khususnya dalam suatu masalah yang sepertinya nggak ada jalan keluar gitu loh. Ya kadang-kadang kita suka menghadapi masalah yang kok kita kayaknya nggak ada jalan keluar nih. Sini salah, situ salah. Mau lihat ke belakang nggak salah. Tapi satu hal kita tahu, hanya Tuhanlah satu-satunya
yang bisa membukakan jalan dalam setiap persoalan kita, yaitu dengan apa? Dengan hikmatnya Tuhan. Dengan hikmatnya Tuhan, ya. Jadi saya belajar dari semuanya ini bahwasanya hikmat itu memang yang terpenting. Karena dengan hikmat kita bukan hanya bisa tahu bagaimana menghadapi masalah. Yang sekarang ini yang saya perhatikan di zaman era setelah COVID, ya, semuanya serba online, ya kan? Yang bisa foto nanti disebarin, nanti perkataan kita disebarin, semua pokoknya serba canggih semuanya. Nggak pakai hikmat, main sebar-sebar aja, pokoknya kasih tahu ke orang-orang. Kalau kita punya hikmat, kalau memang itu tidak benar, kita tidak akan lakukan. Amin. Karena apa? Iblis tahu apa yang mudah untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan, yaitu hikmat. Karena sekarang ini jarang ada orang mau pakai hikmat. Pokoknya sikat saja, nggak suka kita rekam, sebar. Kalau kita pakai hikmat Tuhan, kita nggak seperti itu. Karena kita tahu perbuatan itu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi hikmat kita minta sama Tuhan setiap hari supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, bukan apa yang kita mau, ya. Kita coba buka Amsal 3. Firman pagi hari ini saya mau ambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Judul firman Tuhannya adalah berkat dari hikmat. Berkat, jadi hikmat itu berkat. Amin. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
Janganlah takut pada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Itulah Amsal. Kita tahu siapa yang menulis Amsal? Salomo. Ya, kalau kita baca semua ayat di Amsal ini, betapa hikmat bijaksananya Salomo dari Tuhan bisa menuliskan semua perkataan ini di dalam firman Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah beda-bedakan buat setiap anak-anaknya, ya. Tapi banyak kita nggak minta hikmat sama Tuhan. Kebanyakan kita kalau doa gini, Tuhan, saya mau ini dong, saya mau supaya saya naik jabatan dong, Tuhan, saya mau anak saya sekolah yang di sini dong, gitu. Itu nggak salah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak salah. Tapi yang terpenting, minta hikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di zaman sekarang ini banyak perkara-perkara yang sungguh luar biasa kalau buat saya. Ya, kalau kita lihat di Indonesia perkara siapa itu siapa namanya Pak FS, Pak Freddy Sambo, ya, belum lagi yang masalahnya judi online. Kalau saya lihatin, aduh Tuhan, ini manusia lama-lama semakin bejat ya. Maksudnya kok tega ya, nggak ada belas kasih ya, gitu loh. Apa nggak mikir dulu gitu loh kalau mau berbuat jahat? Kalau orang mau berbuat jahat ya jahatnya jangan gitu-gitu amat kali, gitu ya. Kalau buat jahat ya paling kita cuma marah sebentar, karena Tuhan tidak boleh sampai matahari terbenam, ya kan? Kalau kita marah, kita harus perbaikan, kita harus kembali seperti semula untuk bersatu lagi. Tetapi zaman sekarang ini karena tidak lagi ada yang meminta hikmat, makanya kita semua banyak anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti minggu lalu gembala kita bilang ada seorang pemuji penyembah yang membunuh teman sendiri. Coba gitu. Karena apa? Karena dia nggak pakai nih hikmatnya Tuhan, pikirannya Tuhan nih. Udah diokupai dengan hal-hal yang memuaskan dia, yang kepengen sesuatu tapi tidak bisa. Orang kalau nggak pengen sesuatu tapi nggak bisa, pasti ada cara-cara yang nggak benar yang bisa dipakai. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara. Enggak anakku, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu harusnya ke sana. Enggak anakku, kamu nggak bisa punya ini. Kamu belum bisa punya ini. Saya kasih yang ini. Tapi tidak, kita sebagai anak-anak Tuhan udah dilupakan hikmatnya. Ya, Tuhan nggak mau kita itu terjerumus lebih dalam lagi untuk hal-hal yang tidak baik. Karena dengan hikmat sebagai keluarga, suami istri, ya, kita perlu hikmat. Apalagi kalau ada masalah dalam keluarga. Amin. Masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis. Hikmat Tuhanlah yang kita pakai supaya hal-hal yang tidak baik itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di dalam persoalan kita tidak pakai hikmat Tuhan, kacau saudara. Makanya Salomo minta hikmat Tuhan, karena dia tahu dia nggak mampu untuk ngadepin rakyatnya yang banyak itu kalau ngadepin masalah. Bisa-bisa kali dia gantung diri kali ya, kalau dia nggak minta hikmat Tuhan. Yang begini yang berantem nanti, yang di sana berantem, yang satu lagi yang berantem. Wah, kalau dia nggak minta hikmat Tuhan, habis saudara. Tapi dia benar-benar luar biasa. Raja yang memiliki hikmat yang luar biasa. Tidak ada raja lain selain Salomo. Karena itu yang dia minta sama Tuhan. Tapi sewaktu dia minta hikmat, apa yang Tuhan katakan? Karena kamu minta hikmat dari saya, maka saya berikan kekayaan kepadamu. Harta kekayaan. Dia minta A, Tuhan kasih bukan A aja, B, C, D, E, E. Nah, itulah kalau kita minta bukan dari apa yang memuaskan kita, Tuhan pasti akan kasih bonus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jadi belajar kita minta hikmat Tuhan supaya apapun yang kita inginkan, terlebih di dalam persoalan,
Itu bukan dengan apa yang cara kita, apa yang kita mau, tapi dengan caranya Tuhan. Paksakan hikmatnya Tuhan itu bekerja di dalam persoalan kita. Amin. Kalau kita memaksakan hikmatnya Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Semua akan berjalan dengan sangat luar biasa. Karena gini saudara, saya punya kesaksian. Saya, Bapak Ibu sudah sekalian tahu kan ya, saya di pekerjaan dari tahun 2015 sampai tahun 2021 November saya bekerja di kafetaria Cherry Creek School District. Sepanjang saya bekerja, entah itu di Indonesia, entah itu saya ada saat ini saya di Amerika, selalu saya minta sama Tuhan, Tuhan beri saya roh kesetiaan untuk saya bekerja. Apapun itu, sekalipun manajer saya mungkin bengis, kan Tuhan bilang, kalaupun bos kita bengis, kita harus mengasihi loh, ya. Kita tinggal berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pekerjaan saya yang kedua yang saya bisa lewati selama 7 tahun. Pekerjaan saya pertama di Amerika yang saya bisa lewati 7 tahun sewaktu saya bekerja di New Jersey di AT&T, perusahaan AT&T. Tetapi pada tahun 21 di bulan April. Waktu April itu saya sempat accident dari pekerjaan dan saya menyatakan permanent restriction. Dan tiba-tiba saya di-fire, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikeluarkan. Kalau orang dunia bilang, kamu ya, lu dikeluarin padahal bukan kesalahan lu jatuh. Siapa yang mau jatuh? Yang benar sih, ada yang mau jatuh, benar gak? Tapi ya apa boleh buat, gitu kan? Dan saya di-fire itu secara tiba-tiba, tanpa sepengetahuan manajer saya, tanpa sepengetahuan supervisor saya. Jadi cuma satu pihak. Secara manusia saya mau tanya, bolehkah saya sue? Boleh kan? Gak salah saya kan? Tapi saya bertanya sama Tuhan. Saya tanya, saya doa. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, kalau saya boleh sue Cherry Creek School District, kasih saya lawyer Tuhan yang benar-benar bisa membela saya. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan saya sue perusahaan saya, kasih saya Tuhan pekerjaan yang baru, di mana saya dikasih waktu hanya 1 minggu. Semua pada bilang, Su, cari lawyer. Saya berusaha cari lawyer. Saya berdoa, tapi saya tetap apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Cuma saya selalu minta, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, jangan kehendak saya jadi. Puji Tuhan, waktu itu Pak Jimmy dan saya sedang mengurus surat-surat gereja di Colorado Boulevard. Di dalam building itu ada semua itu insurance, semua itu lawyer yang untuk gereja, yang untuk pekerjaan, kalau untuk perusahaan workcom. Nah di lantai 1 itu pas saya mau naik ke lift, saya lihat, kok ada workcom nih, saya bilang gitu kan. Saya berani maju sama Pak Jimmy, Pak, saya mau maju, saya mau tanya dulu. Waktu saya tanya, orang itu bilang, oh iya, kamu bisa sue, kamu bisa untuk maju. Kamu tolong kasih surat-surat ya. Terus saya langsung, waktu dia ngomong gitu, di hati saya bilang, Tuhan, apa benar saya bisa sue perusahaan saya? Saya lakukan ya Tuhan, tapi semua Tuhan yang kasih keputusan. Saya minta hikmat Tuhan. Nah waktu saya udah selesai, saya bilang oke, nanti saya kirimin semua case saya ke kalian. Sehari kemudian saya pergi ke sekolah. Itu saya udah kirim. Sehari kemudian saya langsung kirim kan. Saya ke sekolah, saya sedang mengurus anak saya Jeremiah untuk kuliah. Itulah Tuhan, baiknya Tuhan. Saya kalau bergaul, saya pokoknya hai aja deh, pokoknya nggak tahu nama. Itu sometimes yang bikin malu saya gitu. Ya hai. Entar kalau dia nanya apa kabar? Itu siapa ya? Saya kadang-kadang berapa Pak Jimmy, itu siapa ya? Kayaknya perasaan saya tahu tapi saya lupa namanya gitu. Jadi waktu ke sekolah ada satu ibu-ibu, dia saya tahu orang itu suka membawa anak-anak ke kafetaria untuk jalan-jalan. Dia ketemu sama saya.
Triana, kamu kenapa ada di sini? Kok kamu nggak kerja? Oh enggak, Miss Susan, saya udah di fire dari kafetaria. What? Kenapa kamu di fire? Saya cerita. Oh, katanya itu nggak benar Triana. Kamu tapi kamu mau nggak kerja? Dia bilang, oh iya saya lagi cari kerjaan karena batas waktu saya 1 minggu. Oh ya? Oke, sini. Dia tarik saya ke LC. Waktu dia tarik saya ke LC, dia langsung bilang, ini kandidat yang saya mau untuk dia kerja di sini. Saya bilang gini, kok dia bisa tahu-taunya saya kerja untuk anak-anak seperti ini, sedangkan saya nggak punya kemampuan seperti itu, gitu ya. Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Makanya kita selalu minta hikmat Tuhan. Tanya terus Tuhan bisa nggak begini? Tuhan, boleh nggak kita begini? Gitu loh. Nah, waktu dia manajer kasih tahu saya, kamu pulang, kamu langsung apply. Saya buka spesial untuk kamu. Itu khusus untuk saya. Posisi itu dibuka di Cherry Creek School District. Saya bilang, are you sure this is for me? Ya, kamu lihat Eagle Crest, langsung kamu klik. Langsung saya isi. Dan hari-hari berikutnya nggak pakai A, B, C, D. Tuhan bilang, kamu lihat, kalau kamu lakukan apa yang kamu mau, hasilnya memang kamu suka dapat duit banyak, tapi belum tentu kamu bisa kerja lagi. Belum tentu, karena saya nggak punya ijazah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya cuma pengalaman saya di perhotelan, gitu loh. Tapi ijazah Indonesia mana sih bisa dipakai? Benar nggak? Ijazah Indonesia kan nggak bisa dipakai. Tapi Tuhan itu baik. Pas di hari haknya, saya di interview, langsung dibawa maju ke depan. Say hi to Mrs. Triana, that's your para educator, the new para educator. Saya bilang, what? Padahal baru saya di interview, kenapa saya udah diintroduce begini? Langsung dia bilang, Triana, saya tahu kamu kerja bagus. Saya bilang, Tuhan, ini semua karena Tuhan. Saya bilang, saya bisa begini itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya nggak ngertinya, semua orang-orang di tempat kerja tahu kalau suami saya seorang pendeta. Dan asisten prinsipal ini bilang, saya tahu Triana, suami kamu pendeta. Dia bilang, oh iya suami saya pendeta, tapi bukan saya yang pendeta gitu loh. Kalau saya yang pendeta, mah haleluya ya, kita tiap hari bisa khotbah. Dan itulah pada akhirnya sampai hari ini saya bisa bekerja di Cherry Creek School District, tapi di departemen yang lain. Karena apa? Karena saya minta hikmat Tuhan dalam persoalan saya. Karena saya nggak pernah kerja selama ini saya di fire, tidak pernah. Yang ada saya mengundurkan diri karena perusahaan pindah, ya. Tapi di fire saya tidak pernah. Jadi saya bilang, Tuhan, terima kasih buat hikmat. Tuhan kasih hikmat sama saya untuk mengambil suatu keputusan yang benar-benar Tuhan mau. Apa yang saya ingin, bukan saya mau. Tapi ada juga ya, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Ya, kamu maju untuk perusahaan itu. Ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada. Tapi setiap orang, kita pribadi, lepas pribadi, beda-beda. Kita nggak bisa samain. Orang itu mungkin Tuhan suruh untuk tapi belum tentu kita. Tuhan suruh untuk kita lakukan apa yang menjadi kemauan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, dalam hikmat ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat di dalam online sekarang ini. Kalau Anda tahu sekarang marak di Indonesia tentang invest bodong ya, investasi bodong. Investasi bodong itu kan juga pakai online, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kan? Terus judi online. Nah, kenapa sekarang banyak anak-anak Tuhan gak pakai hikmat? Ya karena itu. Saya lihat dari semenjak COVID-19 ya, satu persatu anak-anak Tuhan itu dihajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Disitulah Tuhan lihat, apakah kita mau sungguh-sungguh untuk pakai hikmat Tuhan apa enggak dalam segala hal. Ya, dalam COVID-19 gereja pakai online, sekolah pakai online, kerjaan pakai online. Benar nggak? Ya kan? Yang membuat pada akhirnya orang-orang itu ada sebagian orang yang suka, tapi ada sebagian orang yang tidak suka, Bapak Ibu sekalian. Buktinya banyak anak-anak sekolah yang bunuh diri gara-gara sekolah online, di mana mereka tidak bisa lagi
kumpul sama teman-temannya. Mereka tidak lagi bisa belajar di sekolah untuk face to face. Banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi itu saya melihat bahwasanya sekarang ini maraknya online ini membuat anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun, jadi apa ya? Jadi lupa bahwa pakai hikmat. Kamu kalau mau sesuatu nggak bisa instan, harus melalui proses, ya kan? Contoh investasi bodong. Kenapa kita bisa tertipu? Karena kita nggak pakai hikmat. Kita mau cepat kaya, kita mau duit kita berlipat 10 kali lipat. Emang mujizat 5 roti dan 2 ikan? Kalau mujizat 5 roti dan 2 ikan itu karena apa? Karena Tuhan angkat di hadapan Bapa. Tuhan Yesus angkat. Dan Tuhan Yesus tahu semua itu berguna. Tapi kalau itu bukan yang Tuhan mau, jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sekarang banyak anak-anak Tuhan, tapi sekalinya kena dalam tertipu, wah teriak. Ya kan? Wah, saya harus maju nih, saya harus iniin dia nih. Padahal yang salah siapa? Ya dong, kalau kita untuk investasi begitu, apakah kita mau? Enggak kan? Tapi kita belajar, minta hikmat sama Tuhan, supaya apa yang ada pada kita, ya udah kita bawa sama Tuhan. Toh Tuhan tidak akan pernah memberikan kita kekurangan. Amin. Akan. Kalaupun kita mengalami kekurangan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh terjatuh. Amin. Ada saja caranya Tuhan memberkati. Ada saja caranya Tuhan memberkati. Amin. Jadi saya lihat di sini banyak orang yang tergiur dengan online, judi online, Bapak Ibu sekalian. Judi aja pakai online. Coba itu. Ya. Padahal kalau kita pikir-pikir ya. Kalau saya terus terang, saya ini dikelilingi dengan orang-orang yang suka main judi. Saya ya, keluarga saya kasih contoh. Tapi puji Tuhan, saya tidak tergiur Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena saya lihat seperti ini. Kamu dapat duit dari mana ya? Gitu loh. Kan dari Tuhan. Nah, kenapa dibuang-buang duitnya? Mendingan kita makan-makan. Kenyang, ya kan? Tapi itulah Tuhan kasih hikmat. Sampai pada akhirnya saya terus terang tidak suka sama orang yang main judi. Karena itu adalah membuang berkat yang dari Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita bisa punya segala sesuatu itu karena hasil usaha kita, tidak. Tapi karena Tuhan berikan hikmat buat kita untuk kita melakukan pekerjaan yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saat ini saya mau kita belajar untuk kita minta hikmat sama Tuhan, ya, untuk kita belajar dekat sama Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya untuk kita untuk dekat dengan Tuhan? Bangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, ya. Bangun hubungan yang lebih intim itu enggak susah Bapak Ibu. Bahkan setiap pagi kita mau bangun tidur, kita ingat kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, saya masih bisa nafas. Tuhan, terima kasih ya, saya masih bisa nikmatin hari ini. Ya, kalau bukan karena Tuhan kan kita nggak ada sampai hari ini. Amin. Saya dengar minggu lalu hari Jumat, seorang anak bunuh diri lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Eagle Crest. Ini adalah yang kedua, yang waktunya tidak berjauhan. Yang pertama di bulan Oktober, itu teman dekat, teman daripada anak kami Joshua. Dan yang kemarin hari Jumat adalah teman dekat daripada anak kita Jeremiah Siregar. Jeremiah sampai diteleponin Bapak Ibu Saudara sekalian sama sekolah. Di mana Jeremiah? Di mana Jeremiah? Itu sekolah. Saya kaget karena waktu pagi-pagi setelah saya meeting sama manajer, kok semua senyap-senyap. Biasanya main hai. Manajer saya kemana? Empat-empatnya nggak ada. Ternyata mereka meeting semua. Dan meetingnya mengatakan bahwa ada murid yang suicide di hari Kamis malam. Dan orang tuanya tidak mau untuk kita menyebarkan berita kalau anak-anaknya itu meninggal. Tapi ya nggak bisa Bapak Ibu sekalian, karena kita kan di bawahnya Cari School District. Dan
Waktu saya tanya, kenapa sih? Kenapa dia suicide? Yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini saya tanya sama Jerry, not belong to his friend. Dia merasa, bukan pasti, merasa. Manusia ini kan suka pakai perasaan, ya. Merasa, aduh, kayaknya dia nggak ngomong sama gue nih. Kayaknya dia benci sama gue, perasaan gue, kayaknya dia marah sama gue. Perasaan sih boleh perasaan, tapi nggak gitu-gitu amat gitu ya. Kalau orang dunia bilang, emang gue pikirin, ya nggak? Lu mau marahin gue kek, lu mau cuekin gue kek, emang gue pikirin, ya kan? Kalau kita mau belajar. Tapi anak ini, padahal anak ini adalah anak yang pintar, ya, anaknya ceria, suka ketawa-ketawa, disukain teman, tapi dia punya feeling enggak belong sama temannya, dan akhirnya bunuh diri. Saya sedih dengan itu Bapak Ibu Saudara. Semua guru-guru nangis, semua anak murid nangis semua, karena nggak percaya kalau dia bisa bunuh diri. Anak yang seceria itu bisa bunuh diri. Dan ini adalah yang kedua di bulan yang dekat. Yang pertama, teman Joshua adalah karena masalah keluarga. Ya, jadi kita lihat sekarang ini anak-anak Tuhan banyak dihancurkan, amin. Ayo kita minta hikmat sama Tuhan, gimana sih caranya untuk supaya anak-anak kita ini mau terbuka, anak-anak kita ini mau cerita sama kita, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kan nggak tahu persoalan berat apa yang mereka hadapi di sekolah. Walaupun di sekolah ada konselor, terus terang ya, kemarin saya bilang, untuk apa ada konselor di sekolah? Kalau anak-anaknya juga banyak yang bunuh diri, gunanya konselor di sekolah itu kan membuat anak untuk bisa bertukar pikiran, bisa cerita, iya kan? Lah, kalau anak-anaknya banyak yang bunuh diri, konselornya ngapain dong? Gitu loh. Jadi kita jangan berharap di luar, tapi ayo kita nih orang tua sekarang minta hikmat sama Tuhan supaya jangan ada lagi. Terus terang saya sedih Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya sedih dengar seperti ini. Semua anak-anak sekolah yang selesai, ya, kita minta setiap hari, kita doa. Ayo bapak-bapak, doakan anak-anak kita, tumpang tangan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sekolah, ya. Karena terus terang saya sebagai pengajar di sekolah, saya pernah hadapin anak yang ngebully, dan saya maju terus terang, saya maju orangnya, saya nggak suka sama orang ngebully. Salah satu yang dibully adalah anak teman saya orang Indonesia. Saya maju dan saya bilang, itu gak bagus, ngebully itu tidak bagus, saya bilang. Jadi ayo kita minta hikmat sama Tuhan untuk supaya anak-anak kita diprotek sama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sekarang saat ini iblis sedang mengacau balaukan pikiran anak-anak. Yang kedua, kita minta sama Tuhan hikmat supaya anak-anak kita dalam belajar mereka tidak cepat putus asa, tidak stres Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya dengar SY punya teman bunuh diri karena stres dalam sekolah. Hanya karena belajar. Jeremiah pun sempat dia stres, susah belajarnya. Tapi saya sebagai orang tua, kita yang udah mengecap maksudnya pendidikan ya, sekolah ya, saya bilang, kamu baru sekolah aja stres, gimana kalau kerja? Saya bilang, kerja lebih stres dari sekolah. Sekolah cuma ngapalin doang. Benar nggak? Iya dong. Sekolah itu ngapalin. Kerja, waduh, ngadepin orang ini, ngadepin orang ngomong, stres Bapak Ibu. Dan saya bilang, kalian sekolah, kalian bertanggung jawab bukan untuk orang tua saja, tapi kalian bertanggung jawab sama Tuhan yang sudah memberikan kalian bisa masuk pendidikan yang lebih tinggi lagi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita minta hikmat Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan untuk mengajar anak-anak kita supaya mereka di luar sana tidak menjadi anak-anak yang cengeng,
tidak menjadi anak-anak yang cepat putus asa, tidak menjadi anak-anak yang cepat stres, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi menjadi anak-anak yang kuat, yang siap menghadapi tantangan apapun juga. Amin. Karena anak-anak kita ini masih panjang perjalanannya. Tapi kita sebagai orang tua, Tuhan kasih kita hikmat untuk mengajar, mendidik, menegur mereka dengan caranya Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, siapapun kita, saya masih punya anak yang masih sekolah, Jeremiah sama Joshua. Even Jonathan yang udah bekerja pun saya percaya dia juga pusing di kerjaannya. Benar kan, Tan? Iya. Semakin Tuhan bawa kita naik, semakin banyak persoalan yang kita hadapi. Bukan semakin enak, tapi hasilnya enak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kita jadi semakin kuat sama Tuhan. Ya. Bagaimana caranya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan? Jangan lupa berdoa, memuji nyembah Tuhan, baca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itulah ada pengajaran. Dalam firman Tuhan itulah ada teguran, ada nasihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan firman Tuhan kita kasih itu kepada anak-anak, karena firman Tuhan itu adalah warisan yang berharga buat anak-anak kita. Amin. Firman Tuhan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang kalau kita memberikan itu kepada anak-anak, menjadi fondasi, menjadi dasar di dalam kehidupan mereka, supaya kelak saat mereka nanti bertumbuh dewasa, mereka ingat bahwa Tuhanlah segala-galanya yang memegang kehidupan mereka. Amin. Jadi kita jangan lupa untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan. Dan juga seperti firman Tuhan, ayat Amsal 4 ayat 5, boleh dibuka? Kita buka Amsal 4 ayat 5. Dengan merenungkan firman Tuhan, ya, kita baca Amsal 4 ayat 5. Peroleh hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataanku. Karena di dalam firman Tuhan kita diajar, dididik, dikuatkan, dihibur, dan ditegur, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Amsal 3:11 itu mengatakan bahwa itu kita dididik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan bosan-bosannya kita terus baca firman Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk orang lain, firman Tuhan untuk kita sendiri. Kadang kalau kita dengar khotbah, oh itu untuk dia tuh, padahal enggak, Bapak Ibu, untuk kita sendiri. Ya, Bapak kita itu baik, ya. Bapak kita sungguh baik sekali. Dan selalu negur dengan lembah lembut. Dan kita minta pengurapan hikmat daripada Tuhan setiap hari. Kita buka Ulangan 34 ayat 9. Ulangan 34 ayat 9. Sudah? Ulangan 34 ayat 9 bunyinya seperti ini. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, hikmatnya Tuhan adalah kita menumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Amin. Saat kita memberkati anak-anak kita, percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Tuhan katakan, ini mulut adalah mulut yang penuh kuasa. Kalau kita katakan, mati gue, matilah kita. Tapi kalau kita katakan, Tuhan, saya anak-anak Tuhan yang berkemenangan, menang saudara. Jadi perkatakan, berkati anak-anakmu di pagi hari sebelum mereka keluar dari rumah. Ya, kita memberkati supaya Tuhan menyertai. Amin saudara. Jangan lupa lakukan itu seperti Musa mengurapi, memberkati Yosua. Demikianlah kita diberikan hikmat sama Tuhan untuk mengurapi, memberkati anak-anak kita. Bahkan di tempat pekerjaan kita sekalipun, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan salah, kita pun dikasih kuasa untuk memberkati. Karena kita mau tempat kita bekerja pun ada damai sejahtera dong, benar gak? Kalau kayak neraka, mendingan kita gak usah kerja di situ, ya kan? Jadi kita berkati tempat pekerjaan kita. Kita berkati coworker kita supaya mereka boleh menjadi satu tim yang solid bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua caranya yaitu
pilih komunitas yang benar. Nah, dia nih komunitas. Amsal 3 ayat 7, kita buka. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Jauhi kejahatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, komunitas sekarang nih, komunitasnya haleluya, praise the Lord kalau saya bilang. Komunitasnya sungguh haleluya. Kadang-kala saya, aduh Tuhan, ntar bergaul begini salah. Tapi saya belajar gini loh, kalau memang itu Tuhan tempatkan kita di komunitas itu untuk kita jadi terang, ayo kerjakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena komunitas sekarang ini kebanyakan komunitas yang, sorry ya, saya ngomongnya apa adanya. Kepo Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kepo. Nih saya pura-pura, misalnya gini, saya nih baik nih, ngobrol sama Bu Lili. Ntar ujung-ujungnya di belakang saya omongin tuh Bu Lili. Gitu loh. Nah, itu komunitas yang gak sehat, itu berbuat jahat loh. Berbuat jahat itu bukan hanya membunuh, bukan hanya memperkosa, bukan hanya merampok, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Paling jahat membunuh itu adalah dengan mulut. Paling jahat. Ya, kalau merampok, membunuh pakai pisau, itu mati deh. Jacret, mati deh. Tapi kalau membunuh dengan mulut, waduh, matinya pelan-pelan, ujung-ujungnya bunuh diri. Ujung-ujungnya bunuh diri. Perlahan tapi pasti, katanya dunia. Jadi belajar, minta hikmat sama Tuhan. Kalau komunitas yang ada pada kita itu enggak membangun, enggak membuat kita semakin semakin kuat, mendingan kita mundur. Bener gak? Ya. Tapi kalau Tuhan suruh enggak, kamu di situ, kamu jadi terang, kamu harus bisa. Saya percaya kamu bisa. Di situ kita harus berani. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau Tuhan lihat kita nggak mampu, kalau Tuhan bilang keluar, keluar. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, kamu stay di situ, kamu bisa menjadi garam di situ, mempengaruhi yang tidak baik menjadi baik. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi minta hikmat dalam berkomunitas. Saya bersyukur dengan keluarga besar PMC Colorado. Amin. Saya lihat, saya sungguh lihat. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya melihat hati kami disatukan. Tuhan tidak pernah memandang perbedaan. Tapi ajar kami Bapak, untuk kami menerima dalam segala kelebihan dan kekurangan dan mengampuni. Hanya itu. Karena apa? Janji firman Tuhan di dalam Mazmur 133 kan berkata, di mana ada kesatuan hati, berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Berkat itu bukan hanya duit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya duit gampang, kita kerja dapat duit. Tapi berkat sukacita, berkat damai sejahtera, itu gak bisa dari duit. Datangnya dari Tuhan. Jadi saya bersyukur komunitas kita saat ini adalah bangun terus komunitas yang sehat. Amin. Bangun terus. Ayo, jangan kita kepo ya. Kalau lihat orang kepo gini, urus aja urusan lu, urusan lu aja belum selesai kok, gitu. Ya kan? Benar gak? Lah urusan orang lain mau diurus, urusan sendiri aja gak selesai-selesai, gitu loh. Udah stop, kita fokus. Urusan saya ini loh Tuhan, tolong saya. Bukan saya gak mau nolong dia, enggak Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih jalan keluar buat dia, gitu loh. Jadi kita belajar fokus sama Tuhan. Cari komunitas yang benar, komunitas yang sehat, supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran dan firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5 mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa
dan jangan menyimpang dari perkataanku. Kata terakhir, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataanku. Jadi sekali lagi, firman Tuhan bukan untuk orang lain, tapi firman Tuhan untuk kita sendiri. Jadi jangan menyimpang dari perkataan Tuhan. Kalau dalam firman Tuhan bilang ampuni, dia aja Tuhan yang ampuni. Enggak, saudara. Kalau Tuhan bilang mengampuni, ya udah deh Tuhan, saya ngampuni deh Tuhan. Apapun yang terjadi, terjadilah, pokoknya saya mengampuni. Jadi jangan menyimpang. Jangan bilang tidak Tuhan, ini firman buat dia, bukan buat saya. Enggak. Semua firman Tuhan itu berguna, bermanfaat buat kita. Karena kita tahu Tuhan tahu kemampuan kita. Dan dengan hikmat Tuhan kita bisa menjalankan hidup kita. Dengan hikmat Tuhan kita bisa selesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Dengan hikmat Tuhan ada jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Amin. Dan dengan hikmat Tuhan kita bisa banyak mengerti siapa sih Tuhan Yesus itu dalam hidup kita, yang begitu baik, sangat baik, teramat baik. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pagi hari ini sekali lagi, hikmat untuk pengenalan akan Tuhan. Tuhan mau untuk kita terus